Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore jebakan Mama Lestari akan berhasil ya kawan-kawan. Rati marah besar kepada Gia karena Gia sangat dekat dengan Aslam, calon suami Rati. Nah, kira-kira apakah nantinya akan terjadi kegaduhan dan juga kehebohan di rumah Aslam? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Rati yang tiba-tiba datang ke rumah Aslam ya kawan-kawan, pagi-pagi sekali. Ya, tentunya Rati melakukan ini semua untuk memberikan surprise kepada Aslam. Rati datang tanpa memberitahu Aslam sama sekali. Dan saat itu, Rati disambut oleh Bu Lestari ya kawan-kawan, yang ternyata Bu Lestari sedang kesal dengan Aslam dan juga dengan Gia. Oleh karena hal itu, untuk memberi pelajaran kepada Aslam dan juga Gia, ketika Rati menanyakan tentang keberadaan Aslam, saat itu Bu Lestari pun langsung memberitahu Rati ya kawan-kawan bahwa Aslam sedang berada di musola. Ya, tentunya Bu Lestari melakukan ini semua untuk membuat drama di pagi hari ya kawan-kawan. Rati pun pergi bergegas untuk menuju ke musola rumah Aslam ya kawan-kawan. Rati terlihat sangat berseri-seri. Rati sudah membayangkan momen-momen indah yang akan terjadi ya kawan-kawan ketika nantinya Aslam terkejut dengan kedatangan Rati saat Aslam sedang berada di musola. Dan di sana Rati akan merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan Aslam. Lalu kemudian mereka pun akan melakukan hal-hal yang membahagiakan secara bersama-sama. Sementara itu, Aslam dan juga Gia masih terus mengaji ya kawan-kawan, tanpa mereka mengetahui bahwa Rati sedang menuju ke musola. Sementara itu, ketika Rati pergi dari hadapan Bu Lestari, para Smart pun menemui Bu Lestari ya kawan-kawan dan bertanya apakah Bu Lestari memang sengaja mempertemukan Aslam dan juga Rati. Bu Lestari pun hanya bisa tersenyum ya kawan-kawan. Dirinya mengatakan bahwa dirinya memang sengaja mempertemukan Rati, Gia dan juga Aslam karena saat ini Bu Lestari benar-benar sedang marah dengan Aslam dan juga Gia. Jadi menurut Bu Lestari, jika nanti Rati melihat Gia dan juga Aslam sedang berdua-duaan, pasti Rati akan marah besar dan Rati pasti akan memarahi Gia. Dan hal itu akan mewakili perasaan amarah Bu Lestari terhadap Gia saat ini. Jadi sekali dayung, dua pulau terlampaui. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan ternyata memang benar ketika pada akhirnya Rati sampai di musola ya kawan-kawan. Rati yang awalnya ingin membuat kejutan untuk Aslam, malah justru Rati yang terkejut ya kawan-kawan. Ketika saat itu Rati melihat Gia sedang mencium tangan Aslam. Ya, memang Gia dan juga Aslam saat itu sedang mengaji dan topik
kajian yang mereka bahas memang sangat menarik, yaitu tentang sebuah pernikahan. Dan tentunya setelah selesai mengaji, Gia akan selalu mencium tangan Aslam karena itu adalah sebuah kebiasaan ya kawan-kawan. Setiap Gia selesai sholat ataupun mengaji, Gia pasti akan mencium tangan Aslam. Dan kejadian itu pun dilihat oleh Rati, sehingga Rati pun akhirnya memanggil Aslam. Dan hal itu membuat Aslam dan juga Gia benar-benar sangat terkejut. Rati yang marah pun langsung menyeret Gia keluar ya kawan-kawan. Saat itu Rati benar-benar membuat kehebohan di rumah Aslam. Padahal itu masih sangat pagi sekali ya kawan-kawan. Dan Rati sudah membuat seisi rumah Aslam harus keluar menyaksikan kemarahan Rati. Ya, saat itu Citra dan juga Adit juga keluar. Dan begitu pula dengan Ahmed dan juga Desi yang akhirnya melihat kejadian itu. Saat itu Rati benar-benar marah dan bahkan menyeret hingga menjatuhkan Gia ya kawan-kawan. Rati benar-benar terlihat begitu sangat emosi melihat kedekatan antara Gia dan juga Aslam. Rati bertanya kepada Gia, "Mengapa kamu tinggal di sini dan mengapa kamu bisa sedekat itu dengan calon suami saya?" Gia pun hanya bisa menatap ke arah Rati sambil menangis tanpa bisa berkata-kata apapun. Sementara itu Aslam yang melihat kejadian itu hanya bisa memegang jidat ya kawan-kawan. Aslam benar-benar sangat bingung harus bagaimana Aslam mengambil sikap dalam permasalahan ini. Di satu sisi Rati adalah wanita yang sangat ia cintai, namun di sisi lain Gia adalah istrinya. Dan saat ini Aslam melihat istrinya sedang disakiti oleh wanita yang sangat ia cintai. Sementara Bu Lestari justru hanya tersenyum puas ya kawan-kawan melihat Gia yang dianiaya oleh Rati. Ya, semoga saja di sini Aslam bisa menunjukkan tanggung jawabnya ya kawan-kawan sebagai seorang suami untuk Gia. Aslam akan melindungi Gia dari semua amarah Rati, dan bahkan mungkin di sini Aslam akan membongkar status hubungannya dengan Gia bahwa dirinya sudah menikah dengan Gia. Wah, pasti ini akan menimbulkan sebuah kejutan yang sangat besar ya kawan-kawan untuk Rati. Dan tentunya ini akan membuat Rati benar-benar menjadi tokoh yang antagonis karena Rati merasa telah dikhianati oleh Aslam dan juga keluarganya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Rati ke depannya ya kawan-kawan ketika nanti Rati benar-benar dendam dengan Aslam dan juga Gia? Apakah nantinya Rati akan mencoba untuk mencelakai Gia dan juga melakukan hal-hal yang berbahaya lainnya? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.